Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Rohmantoro dari program studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pada salah satu mata kuliah, yaitu aksesoris dan keamanan kendaraan tentang sistem central lock. Seperti kita ketahui bahwa sistem central lock ini merupakan suatu perangkat tambahan yang ada pada kendaraan, terutama mobil, di mana aksesoris ini digunakan untuk memberikan kenyamanan serta keamanan kepada pengguna kendaraan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama adalah memahami konsep dasar central lock dan bagaimana fungsinya. Kemudian yang kedua adalah memahami komponen-komponen central lock. Sebelum saya sampaikan materi tentang apa fungsi dari central lock, seperti kita ketahui, kendaraan-kendaraan saat ini telah dipasang perangkat central lock. Central sendiri sudah menjadi suatu standar dari perangkat tambahan yang diproduksi oleh setiap produsen kendaraan. Karena memang fungsinya yang sangat penting, baik dari kenyamanan maupun keamanan dalam berkendara. Nah, mungkin dari para mahasiswa semuanya ada yang belum memahami ya, bagaimana sih central lock itu dan di mana sebenarnya posisi central lock ya. Nah, central sendiri itu posisinya bermacam-macam, tergantung di mana posisi pengemudi itu. Karena berbeda negara itu berbeda posisi pengemudi ya, ada yang di kiri dan ada yang di kanan. Nah, namun pada intinya posisi central lock ini seringkali berada di pintu dekat pengemudi. Nah, pada ilustrasi gambar yang ada di slide menunjukkan beberapa posisi dari central lock. Ya, di mana di situ ada yang posisi ditunjukkan oleh anak panah warna biru, ya, itu sebagai posisi membuka. Kemudian yang berwarna merah adalah posisi menutup. Lalu apa fungsinya central lock? Ya. Mungkin dari para mahasiswa banyak yang bertanya seperti itu. Nah, fungsi dari central sendiri yaitu mengunci atau membuka secara manual. Nah, bila saklar kontrol pintu berada pada posisi lock ya, maka semua pintu akan berada pada posisi mengunci. Dan begitu juga sebaliknya, jika saklar kontrol pengunci pintu berada pada posisi unlock, maka semua pintu akan berada pada posisi tidak mengunci. Kurang lebih seperti itulah fungsinya. Fungsi mengunci membuka menggunakan anak kunci. Nah, ini bila mana anak kunci dimasukkan ke lubang kunci pada pintu pengemudi maupun pintu penumpang depan dan diputar ke arah
lock ya, maka semua pintu akan berada pada posisi mengunci. Dan sebaliknya, jika kunci diputar ke arah unlock ya, maka semua pintu yang ada pada mobil ini akan berada pada posisi tidak mengunci. Nah, untuk beberapa tipe kendaraan ini tidak memiliki lubang kunci di bagian pintu penumpangnya. Apalagi untuk kendaraan-kendaraan terbaru ya, yang semuanya full dikontrol menggunakan teknologi remote maupun Android ya. Ya, seperti Tesla, kemudian beberapa produsen mobil yang canggih seperti Honda juga, Toyota juga mengeluarkan teknologi yang sangat canggih saat ini. Nah, ini yang ada saat ini yang ada di gambar ini merupakan contoh yang masih banyak ya. Artinya untuk yang canggih menggunakan Android maupun menggunakan remote itu tidak semuanya ada. Namun yang saklar manual dan menggunakan anak kunci ini masih banyak ditemukan pada jenis-jenis kendaraan, terutama yang ada di Indonesia. Nah, yang berikutnya ini ada fungsi membuka pengunci 2 tahap atau yang disebutnya dengan two-step unlock ya. Untuk sistem ini sendiri ini dijalankan dengan menggunakan anak kunci yang dimasukkan ke dalam lubang kunci pada pintu. Nah, bila anak kunci ini diputar sekali, maka hanya pintu tersebut yang terbuka. Namun jika dilanjutkan memutar anak kunci untuk yang kedua kali, maka semua pintu akan terbuka. Nah, berikutnya ini ada fungsi pencegah kunci tertinggal ya. Di mana fungsi ini bertujuan untuk mencegah kunci kontak masih terpasang pada lubang silinder dan tanpa sengaja menutup pintu atau menekan knop pengunci pintu. Nah, jika hal ini dilakukan ya, maka pintu tetap tidak dapat terkunci. Pada kondisi yang sama, jika pintu terbuka dan kunci kontak ini masih terpasang ya, kemudian saklar kontrol pengunci pintu diposisikan ke arah lock, akan mengunci pintu sesaat, namun segera membuka kembali. Ya, ini fungsi yang berbeda lagi. Ini adalah ilustrasinya ya, yang ada di mobil ya. Untuk kendaraan terbaru kayaknya sudah tidak menggunakan yang tipe seperti ini. Ada fungsi berikutnya yang yaitu fungsi keamanan ya. Dimana fungsi keamanan ini ya saat meninggalkan kendaraan dengan posisi jendela terbuka, maka ini dimungkinkan saklar tombol dikontrol dioperasikan dari luar menggunakan batang atau tuas melalui lubang jendela. Nah, hal ini menyebabkan kendaraan nanti dapat dibuka dari luar oleh orang yang tidak berhak. Nah, untuk mencegah hal tersebut, maka fungsi keamanan perlu diaktifkan agar pengoperasian saklar kontrol pintu tidak dapat dilakukan. Nah, fungsi keamanan dioperasikan saat mengunci pintu dengan anak kunci atau remote control. Kemudian fungsi yang berikutnya ini ada fungsi key off power window ya. Di mana di dalam sistem kontrol mengunci pintu, relay off ini di dalam relay gabungan mengontrol satu daya atau ke sistem power window. Nah, bila fungsi key off power window ini diaktifkan. Nah, untuk fungsi mekanik sendiri ini jika pintu pada posisi mengunci, nah fungsi ini dapat membuka pintu dengan satu gerakan saja, yaitu mendorong tuas di bagian dalam pintu untuk membuka pengunciannya. Untuk tipe ini adalah tipe yang sudah banyak digunakan pada kendaraan-kendaraan produsen terbaru. Salah satu contoh yang mengaplikasikan jenis ini yaitu adalah
pada kendaraan Avanza maupun Xenia yang keluaran tahun 2012 sampai 2020. Ini tipenya hampir sama seperti ini dan bentuknya hampir mirip dengan yang seperti ini. Selain itu di Grand Livina itu juga menggunakan tipe yang seperti ini dan bentuknya juga seperti ini. Nah, untuk yang tipe Avanza Xenia tahun 2004 sampai 2011 itu belum menggunakan ini. Nah, untuk mendukung sistem kerja ya agar dapat berfungsi dengan baik, itu Centrallock menggunakan beberapa komponen. Nah, komponen sistem pengunci pintu tersebut apa saja? Ya, yang ini yang pertama adalah relay gabungan. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Ya. Nah, cara kerjanya seperti apa relay gabungan ini ya? Nah, relay gabungan ini bekerja dengan cara menerima sinyal lock atau unlock ya dari setiap pintu dan meneruskannya ke motor-motor kontrol pengunci pintu untuk membuka atau mengunci pintu. Dengan bahasa lain atau sering orang lain menyebutnya, ini bisa dibilang juga sebutan sebagai ECU-nya Centrallock ya. Jadi relay gabungan ini adalah pengatur ya atau otaknya dari Centrallock itu, dimana melalui relay gabungan inilah sinyal lock dan unlock diproses, kemudian memerintahkan aktuator yaitu motor-motor kontrol pengunci pintu untuk membuka atau mengunci pintu. Yang berikutnya adalah komponen yang mungkin sudah tidak asing lagi, yaitu kunci kontak ya. Nah, kunci kontak ya bentuknya kurang lebih seperti ini, beda kendaraan beda bentuk ya. Jangan dianggap semua kendaraan tipe bentuk kontaknya seperti ini. Nah, kunci kontak ini kan merupakan rangkaian ya dari sistem penguncian di dalam mobil. Nah, sistem ini terhubung pula dengan ignition switch ya. Dengan sambungan yang ada, kunci kontak ini berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan listrik yang ada dalam rangkaian. Jadi jelas sekali bahwa kunci kontak ini memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Berikutnya adalah saklar ya. Saklar sendiri untuk mobil itu ada saklar pencegah kunci kontak tertinggal, kemudian saklar pintu kortesi pengemudi, dan yang terakhir adalah saklar kontrol pengunci pintu. Untuk saklar pencegah kunci kontak tertinggal ini fungsinya untuk mendeteksi apakah kunci kontak masih terpasang pada lubang silinder atau tidak. Kemudian untuk saklar pintu kortesi pada pengemudi ini untuk mendeteksi apakah daun pintu bagian pengemudi dalam posisi membuka atau menutup. Sedangkan untuk saklar pengunci pintu ini terpasang pada bagian dalam pintu pengemudi dan memiliki dua posisi operasional, yaitu lock dan unlock ya. Dan berikutnya yaitu ada pengunci pintu ya, dimana untuk pengunci pintu sendiri, gambar yang sebelah sini ini adalah rakitan pengunci pintu ya, kemudian yang ini adalah rakitan untuk saklarnya. Nah, rakitan pengunci pintu itu sendiri bisa dikunci ya, pintu itu bisa dikunci atau dibuka dengan sistem terintegrasi dalam motor pengunci.
Nah, rakitan pengunci pintu terdiri dari beberapa motor kontrol pengunci pintu, di mana saklar posisi pengunci pintu dan saklar yang dioperasikan oleh anak kunci. Ilustrasinya untuk rakitan pengunci pintu itu di sebelah sini. Nah, untuk yang sebelah sini, ini biasanya bagian atas ini akan terhubung dengan panel tombol yang ada di bagian pintu, ya, baik pintu depan pengemudi maupun penumpang, ya, baik depan ataupun belakang. Kemudian yang bawah sini akan berhubung dengan bagian bawahnya. Untuk posisi komponen sendiri diilustrasikan oleh gambar berikut. Ya, di mana ada kunci kontak berada posisi tengah di bawah pengemudi ya biasanya. Kemudian tapi untuk yang kendaraan terbaru itu sudah tidak menggunakan kunci kontak lagi karena sudah menggunakan start engine. Kemudian untuk relay gabungan berada pada bagian bawah sini, sebelah penumpang sebelah kanan, ya. Kemudian ada rakitan pengunci ini di pintu, kemudian saklar kontrol pengunci juga di pintu, dan saklar courtesy. Nah, posisi-posisi ini tentunya tidak baku ya, karena beda produsen nanti beda penempatan. Yang berikutnya adalah motor kontrol pengunci pintu. Untuk motor kontrol pengunci pintu ini berfungsi untuk penggerak tuas pengunci pintu. Nah, pada saat motor kontrol pengunci pintu itu berputar ya, atau berotasi, itu akan mentransmisikan melalui gigi ulir dan gigi roda ke tuas pengunci sehingga menyebabkan pintu itu terkunci ataupun terbuka. Nah, ketika operasi mengunci ataupun membuka itu selesai, roda gigi ini akan kembali ke posisi netral karena adanya pegas kembali. Jadi ini motornya yang bentuknya seperti ini. Kemudian di sini ada gigi-giginya ya. Nanti akan memposisikan kembali ketika dioperasikan baik membuka maupun menutup. Kemudian karena ada pegas pembaliknya, dia akan mengembalikan roda gigi ini ke posisi netral ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah saklar posisi pengunci pintu. Untuk saklar ini sendiri, ini mendeteksi apakah pintu dalam keadaan terkunci atau tidak. Untuk saklar posisi ini terdiri dari lempengan ujung atau sering disebutnya juga dengan point plate ya, dan dasar saklar ya. Jika tuas pengunci di posisi mengunci, maka saklar akan mati. Dan jika tuas pengunci di posisi membuka, maka saklar akan terpasang. Kemudian saklar yang dioperasikan dengan anak kunci ya. Saklar yang bekerja dengan anak kunci terletak pada bagian pintu ya. Saklar ini akan mentransmisikan sinyal kunci ke relay gabungan dan jika lubang kunci pintu dioperasikan oleh anak kunci dari luar. Nah, ini kurang lebih hampir sama yang tadi yang saya jelaskan. Ini ke lubang kunci pada pintu tadi. Ya, ini sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai dasar central lock ya. Tadi kita sudah membahas beberapa hal. Nah, nanti jika ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Ya, sebelum saya akhiri, saya akan sampaikan beberapa kesimpulan yang sudah kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai fungsi dari central lock itu sendiri, ada berbagai macam, yaitu sebagai salah satunya adalah sebagai keamanan agar ketika kita berkendara
ataupun kita meninggalkan kendaraan itu, kendaraan berada pada posisi yang aman ya. Orang yang tidak dikenal tidak bisa masuk tanpa seizin kita. Untuk keamanan dalam berkendara ini sangat penting, apalagi ketika kita membawa anak kecil ya, agar anak kecil tersebut tidak membuka pintu secara sembarangan saat mobil berjalan, maka sentral lock ini akan sangat berperan dengan baik. Kemudian untuk komponennya sendiri ada yang utama itu adalah ada ECU-nya ya, atau relay gabungan. Ini yang sebagai otaknya atau memproses input dari remote maupun tuas, kemudian diproses dan diteruskan kepada aktuator motor-motor penggerak agar menggerakkan tuas yang ada di central lock itu sendiri. Kurang lebih itu pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat pada Anda semuanya. Saya menyadari bahwa apa yang saya sampaikan masih jauh dari kurang. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan apabila ada kelebihan saya juga mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.